Untuk Anda yang ingin mengetahui cara kerja orang-orang kaya atau orang-orang super kaya, simak podcast ini sampai selesai. Halo Chosen People, saya Elip Chalses. Selamat datang di Istana Pengetahuan. Mungkin Anda berpikir, kenapa gitu ada orang super kaya, ultra kaya, konglomerat, crazy rich, yang bisa dengan cepat melipat gandakan kekayaannya. Sementara ada orang-orang yang secara realitas dia sangat kerja keras, sangat giat itu pekerjanya, tapi nasibnya segitu-segitu saja, atau ekonominya ya stuck gitu, dari tahun ke tahun sama saja. Apa yang salah? Kesalahannya ada di mindset dia dan cara berpikir dia. Yang ini akan mempengaruhi terhadap habit atau kebiasaan dan juga tindakan dia, keputusan dia di dalam kehidupannya. Jadi ini yang akan saya sampaikan berupa teorinya yang saya pelajari banyak dari orang-orang kaya, karena kan saya suka belajar biografinya mereka gitu. Ternyata di antara mereka hampir semuanya memiliki mindset ini. Dan tentunya ketika seseorang memiliki mindset, memiliki keyakinan, akan mengarah kepada tindakan. Saya juga di sini termasuk untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga menyampaikan kembali kepada Anda. Mungkin Anda pun gak apa-apa. Sekarang kita berbicara tentang pola-pola orang kaya. Walaupun kondisi Anda mungkin untuk bisa seperti ini itu terlalu jauh, tapi gak apa-apa. Yang minimal mindsetnya ada dulu deh. Keyakinan soal ini ada dulu. Nanti soal kedepannya mungkin Anda bisa mempraktekannya. Yaitu apa sih yang menjadi pola orang kaya ini? Yang pertama yaitu produktivitas. Yang kedua adalah game cash flow. Produktivitas, ini orang-orang kaya itu pintar mengoutsource segala sesuatu kepada orang lain. Pintar mewakilkan, pintar mendelegasikan kepada orang lain. Nah, dengan kemampuan ini, akhirnya kan pekerjaan dia jadi ringan, bahkan nol. Dia hanya butuh butuh orang-orang kompeten untuk dia pekerjakan untuk di perusahaan dia atau di pekerjaan dia gitu. Nah, kemampuan ini apa? Kemampuan mendelegasikan ini yaitu untuk mendongkrak produktivitas dia tentunya. Yang kedua adalah cash flow game atau game permainan cash flow. Cash flow itu kan aliran uang masuk gitu. Jadi orang-orang kaya ini pintar memainkan cash flow ini. Misalkan gini, orang kaya punya mindset gini, kalau saya ngeluarin satu, gimana caranya saya harus masuk ke kantong saya jadi dua, dan itu butuh berapa lama gitu waktunya. Ini cerdasnya orang kaya. Ini mindset ini harus perlu nih, harus tahu dulu. Jadi jangan gini, jangan mindset seperti orang miskin gitu, keluar satu ya minus gitu di kantongnya. Jadi jangan gitu. Jadi keluar satu, gimana caranya harus masuk jadi dua gitu ke kantong dia. Kalaupun dia ini lebih cerdas lagi nih, walaupun dia di kantongnya ada modal, ada uang gitu, aset kekayaan dia banyak, tapi orang kaya dia nggak pakai uang dia, pakai uang orang lain. Ini cerdasnya orang kaya gitu. Jadi misalkan gini, dia tahu nih ada peluang bisnis, tapi dia nggak pakai uang dia, nggak pakai modal uang dia, tapi pakai uang orang lain. Uang orang lain itu kayak pinjaman bank, kayak uang investor, kayak berpartner gitu. Intinya modal dia itu nol,
Tapi ketika bisnisnya sukses, ketika bisnisnya jalan, dia nggak ngapa-ngapain gitu. Uang itu masuk ke kantong dia. Dia hanya modal konsep teori, dia punya insting, oh ini menguntungkan, jalankan. Akhirnya kan uang masuk ke kantong dia tanpa dia modal dari uang sendiri. Nah, ini konsepnya cerdas mengelola cash flow ini di sini. Jangan sampai kita seperti jebakan orang kelas menengah. Gajinya gede-gede. Kalau Anda tahu gajinya yang kerja di kantoran itu rata-rata di atas 10 juta, bahkan yang 10 juta, 20 juta, 30 juta. Tapi sebanding dengan gaya hidup dia. Karena dia punya cicilan rumah, punya cicilan mobil, punya biaya dan lain-lain gitu. Jadi nggak ada permainan cash flow-nya. Nah, orang-orang kaya nggak bermain begitu. Jadi dia mainnya di cash flow, permainan cash flow ini. Dia keluar satu, gimana caranya masuk ke kantong dia jadi dua. Dan ini langsung berhubungan dengan produktivitas tadi. Jadi orang kaya ini pintar memainkan cash flow dan juga pintar mewakilkan, mendelegasikan sesuatu kepada orang lain. Terus kerjaan dia apa? Nah, kerjaan orang kaya yang saya pelajari dari kebiasaannya yaitu dia fokus kepada menjaga kesehatan. Jadi orang kaya ini cerdas gitu, secara keuangan cerdas, terus dia cerdas agar dia selalu fit, selalu sehat. Padahal kan aktivitasnya enggak sesibuk orang karyawan yang di bawah kan kerja. Tapi dia gunakan waktu kesehatannya dia untuk apa? Untuk belajar. Saya pelajari banyak biografi orang-orang kaya, nggak ada yang hobi belajar gitu, hobi baca buku contohnya. Karena apa? Ini kuncinya untuk ngembangin dua hal tadi, cash flow game dan produktivitas tadi. Jadi kalau seseorang terus belajar, otomatis wawasannya luas. Ketika wawasan luas, dia tahu cara ngembangin sistem, cara membuat sistem, bagaimana agar uang itu bertumbuh lebih banyak lagi, masuk ke kantong dia lebih banyak lagi. Jadi aktivitas orang kaya itu dua. Pertama, menjaga kesehatan, itu mungkin rajin olahraga, menjaga pola makan. Yang kedua adalah memainkan game cash flow ini. Dan dan juga banyak belajar, baca buku. Makanya kenapa saya bingung gitu, kenapa ya Warren Buffett bisa baca buku bisa nyampe 20 jam, Bill Gates bisa baca buku sehari, padahal dia kan punya perusahaan gede kan, punya perusahaan Microsoft. Mana ada kan waktunya untuk ngurusin pekerjaan dia? Nggak ada. Mungkin waktunya kerja dia hanya mantau doang gitu kan. Tapi di balik itu dia terus belajar lebih banyak lagi. Akhirnya ketika produktivitas dia digunakan untuk mendongkrak wawasan dia seluas-luasnya, yaitu akan kembali lagi kepada cash flow game tadi, yaitu untuk memainkan cash flow ini. Saya dulu itu belum kepikiran juga. Kenapa ya? Ada pengusaha kapitalis hebat dari Amerika bernama Richard Branson. Dia itu perusahaannya ratusan. Gila gak? Gimana sih cara ngendalin perusahaan sampai ratusan? Dan ini di Indonesia sebenarnya udah banyak. Konglomerat Indonesia kalau punya perusahaan kan anak-anak perusahaannya ini dibentuk subholding gitu, dibentuk holding perusahaan. Misalkan Pak Hairul Tanjung, Transcorp, itu di bawahnya itu ada lini bisnisnya itu banyak banget. Nah, bagi orang yang gak ngerti caranya gimana sih memainkan ini, ya mungkin bingung juga sih. Termasuk saya ambil contoh yang Richard Branson ini, ratusan perusahaannya, dan itu bukan di satu negara, tapi di banyak negara. Itu orang yang belum ngerti dua konsep ini, dia akan kebingungan gimana ya bikin perusahaan sebanyak itu, dan gimana ngendaliinnya. Kan waktu kita terbatas, misalkan kita kan punya waktu 24 jam, gimana sih mantau perusahaan sebanyak itu? Ya enggak gitu caranya. Caranya yang tadi, orang kaya itu pintar mendelegasikan,
meng-outsource kepada orang lain. Sekarang kan kepemimpinan bisa didelegasikan. Kita bisa nunjuk siapapun selama kita punya skill, kemampuan untuk membaca ini orang ini cerdas enggak, ini orang ini jujur apa enggak, ini orang ini punya kapasitas enggak. Nah ini kan orang kaya cuma cukup gitu-gitu doang. Dia nggak punya, dan orang kayak Richard Branson ini, dia nggak pakai uang modal sendiri, dia pakai uang modal, kalau nggak pakai duit investor, berpartner. Kalau nggak berpartner ya pakai utang duit bank gitu. Karena kan yang namanya dia sudah punya nama gitu. Siapa sih yang nggak mau pinjem, bank mana sih yang nggak mau minjemin duit sama dia? Kan dia sudah masuk orang kaya di dunia, perusahaan dia udah banyak, aset dia udah banyak. Jadi pasti dipercaya gitu. Akhirnya kemampuan skill Richard Branson itu cuma mendelegasikan dan cash flow, mengatur cash flow tadi. Dengan ratusan perusahaan itu, Richard Branson nggak mungkin kan setiap hari keliling gitu ke perusahaannya, nggak mungkin. Pasti dalam memantau pun dia masih bisa mendelegasikan sama orang lain, pihak kalau dalam bisnis itu ada istilahnya konsultan. Itu konsultan ini, nah ini cerdasnya orang kaya. Ini kita nih mau mantau nih, kita punya 100 perusahaan misal. Gak mungkin kita mantau dari awal sampai akhir ini perusahaan ini sehat apa enggak, menghasilkan apa enggak gitu. Jadi orang kaya itu panggil konsultan yang memang di bidangnya udah jago gitu. Nih suruh cross check nih perusahaan ini bener apa enggak nih. Baru dia dapat laporan. Walaupun dia misalkan punya 1000 perusahaan, dia nggak bakalan pusing karena dia nggak ikut ngurus. Dia hanya nunjuk oh ini nanti dari konsultannya ini perusahaan ini rugi, ntar dicari apa nih masalahnya, oh ini problemnya di pemimpinnya, ya udah tinggal ganti yang lebih kompeten. Kerjaan pengusaha itu cuma gitu doang. Jadi minimal mindset produktivitas, mindset game cash flow ini harus kita miliki. Karena kalau enggak, kita hanya akan melihat orang-orang kaya itu, kita itu mah cuma takdir dia aja yang kebetulan dia jadi orang kaya. Itu mah dia kena kebetulan aja, privilege dari orang tuanya. Enggak gitu. Ingat, balik lagi kepada konsep tadi. Kalau kita punya konsep ini, terutama produktivitas dan game cash flow, kita juga mungkin bisa mengikuti jejak mereka. Jadi video podcastnya sampai di sini semoga bermanfaat. Silahkan praktekkan, silahkan pelajari lagi lebih lanjut. Dan mungkin pembahasan ini enggak sempurna, tapi Anda minimal ada gambaran dari yang saya sampaikan, dan juga share kepada teman-teman kalian supaya mendapatkan manfaat seperti yang Anda dapatkan. Terima kasih, sampai jumpa di video podcast selanjutnya.